Yo, welcome back to Kampus Tekno. So, hari ini Kampus Tekno mau nge-review sebuah laptop consumer lagi. Nah, minggu kemarin kita udah sabung laptop untuk dua tipe laptop ya. Mulai dari yang HP-nya ada 14S dan si Lenovo-nya ada IdeaPad. Nah, minggu ini karena gue rasa belum ada yang cocok buat disabungin lagi, jadi gue bakalan nge-review aja salah satu laptop consumer yang mungkin bisa jadi kompetitor kedua laptop di minggu lalu. Karena memang kalau gue lihat spesifikasi dan harga pasarnya tuh ini cocok banget buat gue rekomendasiin ke kalian. Dan laptop ini juga ada di range harga sekitar 6 juta sampai 7 juta 200-an lah. Oke, laptopnya apa? Laptopnya adalah ini guys. Yo. Ini adalah Acer Aspire 5 A514. Lebih lengkapnya itu Acer Aspire 5 Slim A514. Nah, Acer Aspire 5 Slim ini sebetulnya merek yang seri yang udah cukup lama di Acer adanya. Cuman mungkin banyak orang yang masih bingung ataupun pengen ngambil ragu karena banyak info beredar di luar sana, dan ini bisa jadi catatan buat Acer ya tentunya. Kalau Acer itu termasuk barang-barang gacha gitu loh. Jadi ketika beli, orang masih banyak yang ragu tentang after sales-nya, entah servisnya ataupun warantinya. Karena beberapa kasus pun gue lihat ketika orang habis beli Acer itu pasti ada langsung kendala, baru seminggu pakai, baru 2 minggu pakai, baru sebulan pakai, itu udah ada kendala di laptopnya. Contohnya ya kalau nggak salah belum lama ini temen gue update postingan di media sosialnya dia gitu kan, dia baru beli Acer gaming apa gitu, gue lupa, Nitro kalau nggak salah. Dia baru beli, seminggu kemudian udah langsung ada pixel di layarnya. Ya itu salah satu jadi kendala sih, dan rese ya kan, baru beli seminggu gitu tiba-tiba laptopnya udah ada dead pixel. Jadi kan ya quality dari produknya gitu loh. Jadi ini bisa jadi note sih buat Acer kalau memang mungkin kedepannya untuk after salesnya, terus ya mungkin quality barangnya juga lebih ditingkatkan, jadi orang pun nggak ragu buat ngambil Acer. Nah, kali ini gua mau nge-review ini barang, apakah bener-bener cocok ataupun worth it dengan harga plus spesifikasi dan kira-kira ya build materialnya, build quality-nya ya kan, kira-kira ini bisa nyaingin dua kompetitor dia apa enggak yang sebelumnya di minggu kemarin itu udah gua sempet review. Oke, kita langsung aja ngebuka dan kita lihat gimana sih bentuk physically dari Acer Aspire 5 Slim A514. Let's go! Jadi dia di sini ada dua segel ya. Dari dulu saya sebetulnya udah gue cukup salut dari build si kardusnya sendiri. Beda sama kayak seri-seri consumer dari brand lain gitu, yang biasanya cuma dari kardus ini udah langsung unitnya gitu kan, kayak nggak protectionnya kayaknya ringgi banget gitu loh, tipis. Dan kalau untuk si Acer ini ternyata setelah kardus itu ada kardus lagi guys. Nah, jadi dua kardus untuk laptop i3 dengan harga ya sekitar 6 sampai 7 jutaan. Mereka merhatiin untuk packingannya cukup oke sih. Ini oke sih, asli. Oke, kita singkirin dulu kardus luarnya dan sekarang kita coba buka kardus dalamnya. Nah,
Ini baru masuk barangnya. Oh, ternyata sistemnya ngebuka ke atas ya. Jadi bukan kayak laptop yang kemarin, dua laptop kemarin itu kan dibukanya harus di slide. Dan ketika lu beli laptop ini akan dapat di satu packingan itu pertama ya adaptor seperti biasa, adaptor berapa watt nih? 65 watt, dan ini kabel powernya biasa standar. Lalu di dalamnya ada apa lagi? Ini ada langsung unitnya guys. Terus ini ya buku-buku manual dan garansi. And ini untuk ini warantinya guys, bukunya dimasukin ke amplop kayak gini loh, disegel. Gila sih, niat packingan untuk laptop consumer terniat yang pernah gue temuin. Ini asli, niat banget. Ini serker, ini garansinya, kayaknya ini manual booknya ya. Oke, nggak ada apa-apa lagi, kosong udah. Kita lanjut, langsung cek dari si bodinya. Si bungkusnya biasanya kalau laptop consumer itu pakai plastik gitu aja. Acer ini dia ternyata pakai kain loh. Well, kalau bisa lo lihat, ini dia pakai kain dan bukannya plastik kayak HP ataupun Lenovo kemarin. Ini totally untuk packingannya aja 100% absolutely approved sih. Gila. Di lock lagi sama dia, jadi kayaknya nggak kemana-mana. Oke, first of all kita lihat bodinya dulu. Oke, kurang lebih bentuknya seperti ini. Wah, ini sih gokil, keren banget. Oke, kita langsung aja ngebahas tentang bodinya dulu. Mulai dari bodi si laptop Acer ini. Ini mungkin kelihatannya kayak metal ya, metal glossy begitu, tapi ya tetap aja consumer itu nggak bisa bohongin, ini plastik bukannya metal, pure metal. Beda sama laptop bisnis yang memang udah military grade seperti yang udah gue bahas minggu lalu. Tapi untuk teksturnya metal ini ya yang kayak lo tau lah, gue juga suka banget untuk tekstur seperti ini. Dan untuk lekukan-lekukan dari si laptopnya ini gue cukup suka. Jadi nggak flat gitu aja, kotak gitu kan, terus ya cuman atau ada lengkungan-lengkungan dikit di ujungnya. Tapi bahkan detailing di sudut ini, detailing di sudut laptopnya ini nih, ada kayak diturun lagi. Ini menurut gue salah satu ide untuk ngebuat si laptop ini lebih eye catching ya. Jadi nggak kelihatan flat aja biasa gitu. Jadi kayak masih kelihatan lekukan, jadi kelihatan lebih ada performance-nya gitu loh. Lebih kokoh, lebih apa ya, lebih gaming lah ini laptop dibandingin laptop consumer pada umumnya yang biasa-biasa aja, yang flat-flat aja. So buat gue pribadi, gue suka banget sama pertama packingannya itu, dan nilai plus banget, double packing. Lalu untuk bentuk ya, desain dari si laptop ini juga wah cakep banget, ciamik bro. Oke, kita lanjut ke layar. Nah, layarnya ini bukan layar biasa, jadi dia pakai anti glare juga. So kalau buat lo yang insecurean males gitu kalau kanan kiri lo ngeliat ya, ketika lo lagi kerja di tempat publik ya, ini adalah pilihan layar yang cocok buat lo. Oke, lanjut, selain layar itu ada apa lagi? Nah, oke, kita lanjut ke portnya. Nah, portnya itu di sebelah kiri cukup numpuk. Ini sebetulnya satu sisi yang gue kurang suka, ketika dimana port numpuk di satu sisi gitu loh. Karena kalau gue lebih suka ya port itu lebih mencar gitu ya. Nah, untuk si Acer ini ternyata dia cukup numpuk di sini. Kayak di sebelah kirinya ini port untuk powernya di sini, lalu ada port RJ45, port HDMI, dan port USB 3.0 2 slot ya, 2 port. Lalu ada port untuk Type-C, dan ini untuk data transfer bukannya untuk charging ya. Lalu untuk di sebelah kanannya, nah sebelah kanannya ternyata ada port USB 2.0 1. Lalu ada port untuk lock, jadi untuk biasanya buat display, dan ada port jack 3,5, dan ada lampu indikator untuk baterai dan power. Ya, kurang lebih untuk bodinya sih seperti ini. Dan to be honest, gue suka untuk desainnya yang lebih kelihatan kokoh, lebih kelihatan performing lah gitu ya, lebih kelihatan gaming, bukannya flat untuk laptop consumer yang biasanya flat gitu aja. So buat Acer
kemajuannya dibandingin beberapa tahun lalu. Biasanya Acer Aspire itu kayaknya udah lama banget gak gue lihat, karena ya mungkin rada ketinggalan gitu sama yang lainnya, dimana yang lainnya mungkin dia speed up untuk dari spesifikasi, main desain dan segala macam. Tapi Acer Aspire ternyata diam-diam mereka lagi nge-build konsep ini. So far buat desain dan buat packingan the best buat seri consumer di harga 6-7 jutaan. Oke, lanjut. Gue mau lihat bawahnya. Ya bawahnya seperti biasa, begini aja, flat, nggak ada apa-apa lagi. Oke, kita lanjut langsung ngebahas tentang spesifikasinya. Nah, kita lanjut ngebahas tentang spesifikasinya. Nah, spesifikasi Acer Aspire 5 Slim A514 ini ternyata ada dua versi, guys. Yang pertama itu ada yang pakai VGA Nvidia MX350 2GB dan yang satunya lagi Intel UHD grafik aja. Nah, perbedaannya ternyata cukup signifikan untuk di harganya juga, karena untuk yang polosnya itu ada di angka 650 sampai harga 7 jutaan. Sedangkan untuk Acer yang pakai Nvidia MX350 2GB itu ada di angka 7,2an dan up gitu, sampai 7,5an kalau nggak salah. Itu ntar lo bisa dicek di Tokopedia. Oke, dan untuk spesifikasi lainnya juga ternyata ada yang berbeda. Nah, untuk yang seri gua review ini yang pakai MX350 2GB itu udah dibanderol sama i3 1115 G4. Lalu untuk RAM sendiri bawaannya udah 8, SSD udah 512, plus udah OHS dan Win 11 Home. Lalu untuk resolusinya sendiri, nah ini yang lucunya, tetap memakai layar 14 inch dengan resolusi HD 1366x768. Well, agak buat ngedrop sih pas ngelihat di layar, untuk di layar ya, resolusi layarnya ya. Karena kenapa? Karena lu ngasih VGA Nvidia tambahan gitu kan, 2GB MX350, tapi kenapa layarnya lo kasih 1366x768 yang notabene resolusinya berarti kecil gitu loh. Ya resolusi HD lah di angka segitu, kenapa nggak yang 1920 udah FHD gitu dinaikin dikit. Apakah resolusi kecil ini mempengaruhi harganya? Jadi si Acer ini sengaja ngasih yang layar dengan resolusi HD aja untuk ngepres budget produksi ya. Well, gue nggak tahu ya, mungkin aja karena memang untuk spesifikasi begini biasanya untuk brand-brand lain mungkin udah di angka 8 jutaan ya, ataupun 7.900.000, 7.800.000 untuk i3 nya gitu, tapi dia paling cuma 72 sampai 75 gitu. Jadi cukup murah dengan desain yang ciamik, spesifikasi oke, cuman ya yang ngebuat gue ngedrop ternyata di resolusi HD untuk layarnya ini gitu guys. Dan untuk warantinya itu udah 1 tahun untuk part dan 3 tahun untuk servis. Jadi lo bisa klaim servisnya selama 3 tahun kalau memang kerusakan pabrik ya. Dan untuk 1 tahun untuk ganti part gitu, standar sih sebetulnya. Lalu gue bakal bahas, nah yang basicnya nih, yang satunya lagi sebetulnya bentuknya mirip seperti ini, totally mirip. Cuma bedanya ternyata di yang tanpa VGA 2GB itu dia udah pakai panel 14 inch IPS ya kan, Full HD 1920x1080, dan untuk layarnya juga udah anti glare sama. Tapi yang lucunya itu di situ dipakai storage 256 GB aja, bukannya 512. Jadi kayaknya buat ngepres, sekali lagi buat ngepres budget ya, Acer ya tetep lah masih ada yang dikurangin. Kalau RAM oke lah sama-sama 8. Tapi di satunya lagi yang tanpa VGA itu dia pakai cuman Intel UHD grafik, storage juga diturunin 256 GB aja SSD-nya bawaannya. Tapi ada tambahan juga nilai jualnya, yaitu ada di layarnya. Layarnya udah tadi gue bilang IPS Full HD 1920x1080 dan harganya itu cuman di 6,650 sampai di angka 7 jutaan. Lo cek di Tokopedia apakah benar atau salah apa yang gue ngomong. Oke. Dan ternyata di highlightsnya itu dia ngeklaim Acer ini untuk yang seri standarnya itu yang tanpa VGA 2GB dan yang ini itu cakupan sinyal itu 360 derajat dengan EXO AMP antena. Dan gue sebetulnya masih kurang paham juga untuk cakupan sinyal 360 derajat ini fungsinya di mana, apakah dari
sekeliling ini ada antena, jadi untuk nangkep sinyal lebih baik ketimbang yang cuman mungkin wifi-nya dari bawah aja gitu, jadi nggak 360 derajat. Karena setahu gue kalau untuk wifi itu dipengaruhi sama versi dari si wifi cardnya sendiri ya, mulai yang wifi 5, wifi 6 sekarang. Setahu gue yang lebih pengaruh itu di situ. Nah, dan serunya lagi yang versi tanpa VGA 2GB itu ternyata untuk keyboardnya udah backlight. Nah, kalau yang ini belum backlight. Oke, jadi untuk yang kalau lo pengen kebutuhannya untuk apa ya main game-game ringan dengan kebutuhan administrasi, itu lo pengen game dikit ataupun editing ringan, ya mungkin lo bisa ambil yang pakai VGA 2GB dengan harga ya tadi 7,2an sampai 7,5. Sedangkan kalau lo totally cuman pengen buat kayak nonton video aja, buat admin doang dan tanpa ada gaming dan tanpa ada editing, mungkin lo bisa ambil yang basic tanpa ada VGA. Pertama, harganya lebih murah, layarnya resolusinya juga lebih tinggi, dan keyboardnya juga udah backlight gitu cuy. Oke, kayaknya mungkin sekian aja review gue tentang ini laptop yang gue pikir untuk harga di angka 6 jutaan sampai 7 jutaan tergantung variasinya, ini cukup worth it, bisa nyaingin dua laptop yang sebelumnya udah gue review. Karena ya selain dari tadi nilai plus dia itu pertama packingan ya udah double, yang kedua itu desain yang udah cakep banget. Lalu yang ketiga ya spesifikasinya, ternyata di harga segitu juga masih ada yang pakai VGA gitu kan. So buat gua itu cukup menarik gitu loh, dan cukup worth it dengan harga segitu. Well, kalau emang lo tertarik, lo bisa langsung lanjut aja ceki-ceki di marketingnya Surya Mandiri Komputer. Linknya bisa gue taruh di bawah. Di situ juga lo bisa lihat konten-konten kita lainnya ada di TikTok, Facebook ataupun Instagram kita. So, kalau emang lo suka dengan video ini, jangan lupa lo klik like, comment, and subscribe, oke? Well, sekian aja video hari ini. Thank you for watching. I will see you in the next video. Gue Diki. I'm out. Bye.